Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran fikih, masih tema yang minggu kemarin tentang berani berkhitan. Tapi sebelum itu, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kalau pembelajaran pada kesempatan kali ini kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, B. Pengertian khitan. Kemarin kita sudah membahas tentang sejarah khitan, bahwa khitan itu disyariatkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkhitan pada umur 80 tahun. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian khitan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan khitan itu? Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian khitan. Khitan secara bahasa yang artinya adalah memotong. Nah, memotong atau mengurangi ya. Sedangkan secara istilah, khitan itu adalah membuka atau memotong kulit atau khuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki. Jika kalian perhatikan kemaluan kalian, ya, ini khusus laki-laki ya, di ujungnya itu ada kulit yang menutupi daging di dalamnya. Nah, itu namanya khuluf. Nah, ujungnya itulah yang nanti akan dipotong atau dibuka sehingga di dalamnya itu akan kelihatan semua. Ini namanya kita secara istilah. Tujuan utama khitan. Tujuan utama khitan itu apa? Nah, tujuan utama khitan itu adalah sebagai sebuah bukti ketundukan kita terhadap perintah Allah. Ingat ya, bahwa khitan itu dulu disyariatkan oleh Nabi Ibrahim yang diperintah langsung oleh Allah untuk berkhitan, dan disyariatkan pula pada umat muslim atau umatnya Nabi Muhammad untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim, yaitu berkhitan. Dalam mengkhitan disunahkan memotong hingga pangkal khuluf sehingga tidak tersisa kulit yang menggantung, agar tidak ada lagi kotoran yang berkumpul di bawahnya. Ingat, ketika nanti berkhitan, kulitnya nanti akan dipotong semua yang bagian ujung, sehingga di dalamnya akan kelihatan semua. Karena apa? Agar kotoran itu tidak berkumpul pada kulit yang menggantung itu. Karena salah satu syarat kita untuk beribadah kepada Allah, salah satunya adalah sholat, harus suci dari najis. Kalau kalian sholat membawa najis, berarti sholatnya tidak sah. Paham ya anak-anak ya? Dalam setiap perintahnya pasti ada banyak manfaat yang didapat oleh manusia. Jadi semua yang disyariatkan itu semua tidak ada yang sia-sia. Pasti ada manfaat yang dapat kita ambil sebagai umat manusia. Manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan dari persyariatan khitan ini? Manfaat yang dapat kita ambil dilihat dari sisi kebersihan. Ternyata khitan itu adalah sebuah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan. Ya, semisal kita sudah besar tidak disunat, ketika kita buang air kecil pasti ada sisa air kencing yang menempel di ujung kemaluan kita. Makanya harus dikhitan agar sempurna kebersihannya ya. Dilihat dari tinjauan medis, khitan juga mempunyai banyak manfaat. Menurut para dokter, khuluf atau kulit pada ujung kemaluan laki-laki itu dipotong akan menjadi sarang kuman. Jika tidak dipotong,
akan menjadi sarang kuman. Karena apa ya? Karena sisa tadi, sisa air kencing kita yang tidak bisa hilang keseluruhan, sehingga menjadi sarang kuman. Jika dibiarkan secara terus-menerus, kuman-kuman tersebut dapat menimbulkan infeksi dan peradangan. Yang lebih menakutkan lagi, peradangan pada kemaluan dapat menyebabkan penyakit kanker. Nah, itu salah satu manfaat berkhitan bagi kita. Makanya jika kalian sudah berani berkhitan, maka cepat-cepatlah untuk berkhitan untuk kebersihan diri kita sendiri, agar tidak ada sisa buang air kecil kita yang menempel di ujung kemaluan kita, agar benar-benar bersih. Untuk perempuan, jadi nggak hanya laki-laki saja, perempuan pun juga berkhitan. Praktek khitan dilaksanakan dengan memotong sedikit daging yang berada di atas farji atau kemaluan perempuan. Bentuknya seperti jengkir ayam jantan. Kalau perempuan bisa melihat di dalamnya itu ada apa itu seujung daging, ya. Yang wajib dipotong adalah kulit bagian atasnya tanpa mencabutnya. Jadi bentuknya itu seperti jengkir ayam, luncup atau lancip, ya. Tanpa menghilangkan semuanya, hanya sedikit saja yang dipotong. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan semua kulit yang di ujungnya itu, sehingga yang di dalamnya itu bisa nampak semua. Sedangkan kalau perempuan itu hanya sedikit saja yang dipotong. Biasanya kalau perempuan itu sunatnya pada waktu bayi, sunatnya, ya. Tapi kalau laki-laki ketika sudah balik, misalkan umur 9 ke atas sampai 15 tahun itu masa-masa balik, dari umur 9 sampai umur 15 tahun. Jadi ketika kalian sudah umur 9 tahun ke atas, kalian harus cepat-cepat berkhitan. Tujuan khitan perempuan adalah untuk menjaga kesucian perempuan. C. Hukum pelaksanaan khitan. Hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib. Nah, laki-laki, hukum berkhitan bagi anak laki-laki adalah wajib. Jadi umat muslim yang laki-laki ini wajib untuk melakukan khitan atau sunat, ya, guna untuk kebersihan diri. Karena apa? Kalau kalian tidak sunat, nanti ada najis yang menempel di kemaluan kita, sehingga sholat kita tidak sah. Karena syarat untuk beribadah kepada Allah adalah dalam keadaan suci. Khitan bagi perempuan adalah sunnah. Kalau laki-laki itu wajib, kalau perempuan adalah sunnah. Sebenarnya masih banyak perbedaan atau beranggapan bahwa khitan bagi perempuan itu sunnah. Tapi banyak ulama yang mengatakan bahwa khitan bagi perempuan itu adalah sunnah. Kita ambil sebagian besar saja bahwa sunnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al fitratu khamsun, al khitan wal istihdan wa natful ibti wa qasus syarib wa taqlimul adfar. Yang artinya fitrah itu ada 5. Yang pertama khitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga mencabut bulu ketiak, yang keempat memotong kumis, dan yang kelima memotong kuku. Dalam hadis tersebut dijelaskan tentang fitrah manusia atau kebersihan bagi manusia. Yang pertama adalah khitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga
mencabut bulu ketiak, yang keempat memotong kumis, dan yang kelima memotong kuku. Berkenaan dengan hadis di atas, layaknya kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam melaksanakan syariat khitan, karena setiap sunnah Rasulullah bernilai ibadah di sisi Allah. Jika kalian nanti berkhitan, niatlah karena ingin melaksanakan syariat dari Rasulullah SAW ya. Nah, cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung, bisa melewati WA, Telegram, atau langsung di Classroom. Cukup sekian dari Panas, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.